teman-teman, kembali lagi dengan saya Nuril Hozizah dari kelas 20B jurusan PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan neuroscience, ada apa dengan otak, memasyarakatkan neuroscience, dan neuroscience di dunia akademik. Selamat menyaksikan teman-teman. Teman-teman, kehidupan ini adalah pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tidak ada keabadian dalam kehidupan manusia dan lingkungannya. Pengaruh alam dan zaman adalah penguasa kodrat yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Turunnya ayat Al-Quran pun yang pertama, Iqra, yang berarti baca adalah mengandung perintah untuk belajar, membaca, menyampaikan, merekam segala sesuatu yang dilihat, didengar, atau dirasakan. Pendidikan mengandung makna bahwa manusia menjadi makhluk yang terbimbing di samping sebagai kekurangan, di mana dituntut untuk senantiasa belajar dan mengajarkan kebaikan dalam kehidupan dengan lautan ilmu pengetahuan yang tak terbatas. Konsepsi belajar dalam pendidikan adalah tahu dan paham terhadap apa yang ada bahkan yang tak terlihat atau gaib. Selama ini, otak sebagai alat berpikir manusia dipahami secara biologis semata. Persepsi yang banyak dipahami sebagian besar orang adalah perilaku manusia terlahir karena dua dorongan, yakni otak yang memproduksi akal dan hati yang mempresentasikan perasaan. Otak dianggap sebagai sesuatu yang nyata, sedangkan hati disebut sebagai yang terpendam. Sebagaimana kehidupan yang tak abadi, maka manusia dalam belajar pun terus berubah dalam revolusi dan inovasi. Salah satunya adalah inovasi yang bernama neuroscience. Istilah ini masih relatif barang awam dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Pun jika diketahui keberadaannya, masih dikenal sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Perkembangan ilmu pengetahuan semakin mendorong banyak kalangan untuk terus melakukan inovasi termasuk menemukan berbagai hal yang terkait dengan istilah neuroscience ini. Penemuan mutakhir dalam neuroscience semakin membuktikan bahwa bagian-bagian tertentu otak bertanggung jawab dalam menata jenis-jenis kecerdasan manusia. Kecerdasan matematika dan bahasa berpusat di otak kiri, meskipun untuk matematika tidak terpusat secara tegas di otak kiri. Kecerdasan musik dan spasial berpusat di otak kanan. Kecerdasan kinestik sebagaimana dimiliki oleh dahi berpusat di daerah motorik korteks cerebri atau cerebral cortex motorik. Kecerdasan intrapersonal dan antarpersonal ditata pada sistem limbik dan dihubungkan dengan lobus prefrontal maupun temporal. Ternyata, otak menangkap semua rangsangan untuk dipahami atau dipersepsi melalui kerja sel saraf, sirkuit saraf, dan neurotransmitter. Sekadar contoh, ketika seseorang mengingat sesuatu kejadian di masa lalu, otak akan menanggapi dengan cara yang sama, karena bagi otak semua itu terjadi saat ini. Otak tidak dapat membedakan antara kejadian sesungguhnya dan ingatan akan suatu kejadian. Sayang pendidik mengabaikan sistem baru ini dan terkesan memegang prinsip lama menurut Satrio Utomo bahwa perkembangan neuroscience di dunia sangatlah pesat. Akan tetapi perkembangan riset dan pendidikan neuroscience di Indonesia masih jauh tertinggal. Atas dasar itulah kita perlu untuk mendirikan pusat penelitian otak di Indonesia. Neuroscience itu merupakan ilmu pengetahuan yang penting dan sangat bermanfaat untuk semua bidang, terutama berhubungan dengan manusia dan teknologi. Otak merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan kita.
bagian terkecil dari otak disebut neuron atau sel saraf, yang terdiri atas badan sel dan kabel-kabel yang disebut akson neuron. Pada prinsipnya, bahwa semua gerakan tubuh manusia sejatinya dikontrol oleh otak. Aktivitas-aktivitas tersebut termasuk diantaranya seperti makan, tidur, belajar, berperasaan, berpikir, sampai berpikir inovatif dan menemukan segala sesuatu, senantiasa dikendalikan oleh organ yang bernama otak. Pendidikan neurosains dan neurosains pendidikan bermakna mendidikan atau mempelajari dan implementasi neurosains dan meneurosainskan pendidikan yang menerapkan aspek-aspek neurosains seperti otak dan sistem saraf yang memahami manusia dengan segala potensi yang dimiliki. Otak adalah salah satu organ yang fungsinya sangat vital bagi manusia. Nah, teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa otak terdiri atas beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Maka dari itu, setiap bagian otak memiliki tugas tertentu yang memengaruhi sistem kerja berbagai organ tubuh. Otak adalah salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Organ ini tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling terhubung. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut selaput otak dan tulang tengkorak serta terhubung ke saraf tulang belakang. Bersama saraf tulang belakang, otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Sistem saraf inilah yang kemudian bekerja sama dengan sistem saraf tepi untuk memberi kemampuan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas, seperti berbicara, bernafas, berjalan, hingga makan dan minum. Begitulah betapa pentingnya otak dalam sistem tubuh manusia. Sehingga perlu kalian pahami, meski hanya berupa konsep dasarnya, yang setidaknya dapat memberikan suatu wawasan mengenai otak. Otak adalah organ dalam tubuh manusia yang mengontrol langsung pikiran, emosi, dan motivasi kita. Pada umumnya, otak dianggap berada di belahan atas hierarki tubuh, dengan beragam organ lain merespon di bawah komandonya. Namun, otak juga mendengarkan dan dipengaruhi oleh organ tubuh lainnya. Oleh karena itu, dikatakan bahwa otak bersifat direktif dan reaktif. Dikatakan bahwa ketika anak berusia 3 tahun, sel otaknya telah membentuk sekitar 1000 triliun jaringan koneksi atau sinapsis, 2 kali lipat jumlahnya dibandingkan yang ada di sel otak orang dewasa. Saat orang tua memberikan rangsangan atau stimulus pada anak, sambungan baru terbentuk di otaknya, bahkan memperkuat sambungan yang telah ada. Inilah mengapa peranan kita sebagai orang tua dan pendidik dibutuhkan di masa keemasan anak. Maka dari itu, kita tidak boleh gegabah memilih stimulus untuk diberikan kepada anak. Orang tua perlu merancang sejak anak berada dalam kandungan dan 3 tahun pertama masa hidupnya. Dilaporkan bahwa pada tahun 1990 sampai 2000, peneliti ramai mengeksplorasi otak. Diketahui bahwa otak terbagi ke dalam 3 aspek, yaitu aspek rasional, aspek emosional, dan aspek spiritual. Penelitian pun menunjukkan bahwa otak kiri dan kanan bertanggung jawab bagi kecerdasan manusia. Otak kiri adalah pusat kecerdasan matematika dan bahasa. Meski untuk kemampuan matematika tidak melulu berada di otak kiri, sedangkan kemampuan berbahasa berada di bagian Wernicke dan Broca pada otak. Kemampuan bermusik dan spasial terletak di otak kanan. Kecerdasan yang dimiliki para atlet atau disebut kinestetik berada di motorik korteks cerebri.
Kecerdasan yang berhubungan dengan interaksi antar manusia dan intrapribadi ditata pada sistem limbik dan dihubungkan oleh lobus prefrontal dan temporal atau area pada otak manusia. Kecerdasan manusia terbagi menjadi 8 multi kecerdasan. Teori Gardner tentang kecerdasan jamak ini memiliki dampak penting pada bagaimana kita berpikir tentang kecerdasan manusia yang faktanya sangat beragam. Tidak hanya berfokus pada saat ukuran kemampuan kognitif manusia, akan sangat membantu untuk mempertimbangkan semua kekuatan mental yang berbeda yang dimiliki seseorang. Inilah manfaat utama dari belajar dengan konsep neuroscience. Orang tua dapat mengenali kecerdasan atau kemampuan yang menonjol pada anak, sehingga anak bisa diarahkan untuk menggali serta mensyukuri bakatnya tersebut. Kelak, apabila dia berminat bisa menjadi profesi tepat baginya di masa depan. Setiap anak dianugerahi kecerdasan berbeda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai fitrahnya. Namun, orang tua dapat memperkenalkan beragam hal yang perlu anak ketahui dan melakukan eksplorasi sejak usia dini. Mengingat arti pentingnya eksistensi neuroscience ini, maka kurang lebih 10 tahun terakhir mulai dimasukkan dalam kurikulum perguruan tinggi, khususnya di lembaga keguruan sebagai bahan untuk memperkenalkan dan memahami ilmu neuroscience bagi calon guru. Nah, teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa sebelumnya neuroscience ini menjadi salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa program S3. Tetapi, pada perkembangan dekade terakhir, neuroscience sudah menjadi bagian dari kurikulum dalam pendidikan terutama yang terkait dengan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. Hal ini tentu akan mempercepat arus pemikiran tentang neuroscience khususnya bagi mahasiswa kependidikan yang berorientasi menjadi tenaga kependidikan. Perkembangan neuroscience sebagai salah satu wujud kesadaran sebagai paradigma baru dalam dunia pendidikan, sebab selama ini hanya menjadi kajian di fakultas kedokteran, terutama yang terkait dengan neuron, seperti psikiatri, neurologi, neuroanatomi, dan patologi. Sementara di lembaga pendidikan lain kelihatannya masih menjadi barang langka. Hal ini bisa dilihat masih kurangnya referensi bagi mahasiswa untuk mengkaji lebih jauh tentang neuroscience ini. Meski demikian, spesifikasi pembelajaran neuroscience pada lembaga kependidikan atau perguruan tinggi non-kedokteran masih lebih menekankan pada aspek pendidikan, yaitu bagaimana menerapkan dalam proses kegiatan belajar dan pembelajaran. Dengan demikian, sisi keilmuan lebih kepada alat dan belum menyentuh kepada perspektif pendalaman kajian yang lebih intens terhadap neuroscience ini.